Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Filio Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Filio Elektronik. Di kesempatan pada pagi hari ini kami akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah mesin es cup maker ya. Jadi pembuat kulkas, pembuat es kubus ya, atau es kristal. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Jadi di sini kendalanya yaitu info dari pemiliknya, di saat es batu sudah jadi dan akan dibuang atau hasil produksi esnya jadi itu si mesinnya ini mati ya. Infonya seperti itu. Nah, setelah kita cek di sini kita menemukan kipas ya, kipas untuk mesinnya sendiri seperti ini. Kalau untuk mereknya, merek nggak tahu ini mereknya apa ini. Iya kan? Saya cek tidak ada tertemu mereknya ya. Cuma kalau bentuknya seperti ini, biar teman-teman lihat. Nah, jadi setelah saya coba, di sini ada dua kipas ya. Saya coba tadi, di sini ada kipas 1 dan kipas 2. Di sini ada kondensor ya, kipas kondensor. Jadi kipas yang di bawah ini dia mau berputar, dan kipas yang di atas ini dia macet ya, macet. Yang di atas ini setelah kita lepas, tadi udah saya lepas ya, ini sudah saya lepas, saya ganti dinamonya. Di sini ini ya, dinamo yang rusak. Nah, ini dinamo yang saya ganti. Di sini putarannya berat. Setelah saya cek ternyata bosing ya, bosing yang di sini itu lepas dari dudukannya di bagian belakang sini. Makanya kipas berputarnya berat. Nah, di sini yang seharusnya dia ringan. Nah, kalau ini dia berat banget. Ini berat banget. Nah, tadi udah kita ganti. Jadi tadi sudah kita ganti dan kita pasang lagi untuk kipas yang bagian atas. Nah, setelah ini kita akan coba sama-sama ya, akan nyalakan. Oke, untuk dalamnya sebelum kita coba ya, dalamnya seperti ini. Di bagian atas kemudian untuk yang di bawah. Puasa, ya Bu, puasa Bu. Untuk yang di bawah seperti ini ya. Nanti kita buka. Di sini hanya box saja untuk menampung hasil es batunya. Yang kecil ini puasa kan? Puasa. Oh, hebat. Oke, baru kita pasang kapasitornya ya untuk mesin pompa airnya. Ini pompa untuk naikkan ya. Jadi alatnya seperti ini. Di sini ada modul dan kemudian di sini ada evapnya ya, evapnya seperti ini. Nah, ini untuk evapnya, membuat es kristalnya. Nah, di sini box untuk hasilnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Sekarang kita coba ya untuk mesinnya. Jadi untuk nyobanya tinggal kita ketek saklarnya ini ya untuk on off nya. Setelah kita on seperti ini. Nah, tadi kita cek ternyata si pompanya ini macet, tidak mau naik ya airnya. Nah, sekarang di sini pompa sudah kita baiki, ternyata cuma macet aja, terlalu berat putarannya tadi sudah kita baiki di sini. Nah, untuk kipasnya tadi yang sudah kita ganti,
kipas sudah mau berputar. Yang tadinya yang atas di sini macet tidak mau berputar ya, hanya yang di bawah sini aja. Jadi di sini sudah normal kipasnya. Sekarang baru proses uji coba untuk membuat es kubusnya ya, baru kita coba. Posisinya nyala di sini modulnya. Kemudian untuk bagian samping di sini nyala ya. Nah, ini bagian sampingnya seperti ini. Mesinnya kompresor ya, seperti ini untuk kompresornya. Sekarang kita akan tunggu sampai es batunya jadi ya. Nanti hasilnya seperti apa akan saya videokan. Oke, jadi di saat posisi nyoba, jadi untuk prosesnya yaitu air ngisi ya, air ngisi dari selang sini yang di bawah sini. Nah, ini air dari pump. Kemudian ini untuk pompa naiknya ya, naik ke sini. Nah, di sini ya, di sini yaitu evapnya ini evap dinginnya. Nah, nanti ini lama-lama dingin turun, jadi untuk pembekuannya dikit-dikit ya, sedikit-sedikit, nanti lama-lama jadi es batu. Setelah jadi es batu, nanti setelah jadi es batunya semua langsung dia turun ke bawah secara otomatis nanti ya. Nanti prosesnya seperti ini. Kurang lebih kita tunggu sekitar 20 menitan untuk menjadikan es batunya. Caranya seperti itu ya untuk prosesnya. Jadi sudah kita baiki tadi untuk kendalanya di sini yaitu kipasnya macet ya, satu, dan sudah kita ganti dinamo. Kemudian untuk pompanya tadi macet juga untuk pompa naiknya ke evap ini. Nah, ini udah kita baiki juga, ternyata tadi macet, hanya macet saja, kita bongkar terus kita bersihkan, kemudian sudah aman ya pompanya ini. Jadi untuk hasil es batunya nanti ada di sini ya, es kotaknya ya, es kubusnya nanti ada di sini setelah sudah jatuh dari sini ya, dari hasil produksinya di sini. Mereknya ini So Nice. Oh, ini loh untuk mereknya ini ya, Sanes Espin. Nah, ini seperti ini tutup yang di penampungannya ya. Oke, kita tunggu dulu sampai esnya jadi, nanti hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita cek lagi setelah kita coba ya, udah sekitar 5 menitan mungkin. Nah, di sini es batu sudah berbentuk ya. Nah, ini saya pegang ini, di sampingnya ini udah bentuk-bentuk es batu semua ini. Nanti setelah dia udah penuh, nah ini es batu ini tuh udah jadi ya, udah sekitar 50% lah ini. Nah, ini tinggal 50%-nya lagi, nanti setelah udah jadi, nah baru nanti akan jatuh seperti itu ya. Kita tunggu lagi. Oke, jadi ini bentar lagi si esnya ini akan jadi, sebentar lagi. Jadi ternyata si air ini setelah es ini mau jadi, baru dari selang inletnya itu baru nambah lagi ya, baru nambah lagi sampai ini penuh. Jadi di saat dia produksi, si air ini hanya setampungan ini aja ya, sepenuhnya tampungan ini aja untuk menjadikan si es batunya ini sampai jadi. Jadi ini nggak nambah-nambah terus ya untuk airnya ini. Jadi airnya ini cukup satu tampungan ini, dan inletnya itu atau air masukannya itu akan berhenti setelah ini penuh. Nah, setelah ini penuh,
yang nyedot gantian yang ini ya. Ini nyedot untuk dialirkan ke mesinnya sini untuk dijadikan es sampai ini jadi. Nah, ini udah jadi ya es batunya, baru aja jatuh. Nah, hasilnya kita cek. Kaget pemirsa ya. Nah, ini ternyata esnya sudah jadi seperti ini. Oke. Jadi servis kali ini kita nyatakan berhasil ya. Kita clearkan. Ternyata sudah oke. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di channel kami Philip Elektronik. Mudah-mudahan ilmu sedikit dari kami bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.